Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003 03 01 13, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku Teori Sosiologi Klasik. Yang pertama, Teori Sosial Klasik dan Masyarakat Modern. Yang pertama, teori sosiologi klasik muncul pada abad ke-19 sebagai upaya untuk memahami transisi yang sedang berlangsung dari masyarakat feodal tradisional ke modern masyarakat industri. 3 tokoh yang fokuskan dalam buku ini karya Marx tahun 1818 sampai 1883, Emile Durkheim tahun 1858 sampai 1917. Biasanya dianggap sebagai perwakilan terpenting dari klasik tradisi mereka, tentu saja bukan satu-satunya kontributor penting bagi perkembangan teori sosiologi atau munculnya sosiologi sebagai sebuah disiplin akademis, supaya berkonsentrasi pada trio ini daripada kelompok yang lebih besar sendiri sosiologi karena beberapa alasan: minat pribadi yang kuat pada mereka bekerja profesi untuk perdamaian daripada kelulusan, kecerdasan, dan orientalitas di Gonza mereka tentang kondisi modern, dan mereka sangat menonjol status dalam jajaran teori sosial. Yang kedua, sosiologi klasik dan transformasi besar. Sosiologi berawal dari apa yang dilakukan oleh sejarawan ekonomi Karl Popper disebut transformasi besar, terletak terutama di Eropa Barat selama pada abad ke-18 dan ke-19, dengan waktu dengan efek yang berbeda-beda satu negara ke negara lain. Transformasi ini memuncak pada kematian dunia para modern dan kebangkitan dunia modern, meskipun harga Ploy bunga mari adalah perluasan ekonomi pasar. Periode eri sejarah yang dibentuk oleh 3 revolusi yang mendalam: revolusi intelektual dan budaya, pepecahan dan sebuah sosial dan politik revolusi Prancis tahun 1789 dan revolusi ekonomi, kebangkitan kapitalisme dan proses industri, dan selanjutnya. 3 ini revolusi yang saling berkait, didahului oleh Renaissance dan reformasi mengubah lengkap Eropa secara radikal. Mereka memunculkan pandangan dunia dan apresiasi, sikap dan orientasi baru politik dan ekonomi baru, lembaga dan bentuk baru organisasi sosial dan pola hidup. Mereka menggerakkan kekuatan sosial baru, dinamika perkembangan baru dan gerakan sosial, dan mereka membawa masalah baru dan kemungkinan baru panggung sejarah. Yang ketiga, sosiologi klasik dan masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah fenomena modernitas itu sendiri. Hasil dari sangat berkembangan itu berangkat dari belajar, dan tema modernitas adalah motif bersatu yang hebat dari sosiologi klasik bahwa topik modernitas menarik perhatian abad ke-19. Tidak mengherankan, mereka hampir tidak bisa mengabaikan fakta dunia baru memunculkan di sekitar mereka. Ruang lingkup perubahan sosial selama usia ini revolusi begitu jauh mencapai itu bagi banyak pengamat, baik pada saat itu muncul dalam retrospeksi perjalanan dan pra modern ke area modern, mewakili mengirimkan kepecahan dan dokumentitas mendasar dalam pengalaman manusia. Ini transformasi besar begitu mendalam dalam implikasi memberikan teori alasan keberadaan perkembangan lain selama periode sejarah ini. Meskipun tidak cukup menguncang bumi, juga terbukti sangat penting bagi munculnya sosiologi. Yang keempat, Marx
Durkheim dan Weber ahli teori modernitas karena mereka dianggap sebagai bapak pendiri sosiologi. Durkheim dan Weber membentuk semacam teori alami, mempelajari perjalanan mereka untuk menginformasikan diri kita sendiri tentang sejarah dan perkembangan teori sosiologi, untuk belajar apa artinya berpikir secara sosiologis, untuk mendapatkan inspirasi atas usaha sosiologi dan praktek penelitian sosial, untuk memperkenalkan diri dengan perspektif yang berbeda dan aliran pemikiran di dalam plan, dan untuk memperoleh pengetahuan latar belakang dan memerlukan untuk memahami isu terkini dan kontroversi di lapangan. Tetapi ada alasan lain untuk membaca Max Weber, Durkheim, dan Weber. Mereka juga di antara ahli teori modernitas termuka. Sosiologi klasik tinggal di tempat yang umumnya dianggap sebagai tempat kelahirannya masyarakat modern Eropa Barat, dan mereka juga menjadi saksi kelahiran itu. Mereka adalah sebagai Philip Abras masyarakatkan di antara generasi pertama umat manusia telah mengalami dalam rentangan hidup mereka sendiri yang dipengaruhi secara sosial, perubahan sosial dan bersifat transformasi total. Yang kelima, Marx, Durkheim, dan Weber, pembela modernitas. Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing menerapkan prinsip ilmu yang diturunkan dari pepecahan untuk memeriksa asal-usul karakteristik dinamika masyarakat modern. Namun selain menjadi ahli teori modernitas, mereka memang demikian juga para pembela modernitas yang sangat menentang arus reaksioner hari mereka. Tidak seperti banyak orang sesiam mereka melihat kekuatan perubahan. Mereka juga tidak menyesali kematian masyarakat tradisional, takut akan kehakikan masyarakat modern, bahkan saat mendokumentasikan hanya komunikasi yang mengerikan. Marx menyambut baik kebangkitan industri modern, percaya dan menjanjikan Tion, dan meskipun menjadi salah satu kritikus yang paling parah dan dianggap open kapitalisme sebagai pengaruh peradaban itu, tidak hanya menggabungkan tanaman feodal yang oneman industrisional kuno dan ideologisnya, tetapi ia juga mempercepat pertumbuhan tenaga produksi masyarakat dalam proses mencapai keajaiban yang jauh melebihi penderitaan Mesir. Yang keenam, Marx, Durkheim, dan Weber, kritikus modernitas, pencapaian masyarakat modern dan berjuang untuk memperluas proses modernisasi ke arah yang mereka diinginkan. Mereka adalah pembelaan modernitas, tapi mereka juga kritik kemodern. Mereka menarik perhatian pada bahaya, dilema, dan penyakit dari kehidupan sosial modern. Dan pada kenyataan mereka dianggap dunia Eropa Barat dari mereka dalam keadaan krisis sebagai tanggapan mereka masing-masing, mengajukan diagonisasi waktu mereka mengungkapkan kontradiksi, potong, dan irrasionalitas era modern. Tidak peduli seberapa teliti dan aktivitasnya mereka introgensi terhadap kondisi modern, bagaimanapun juga mereka pernah melepaskan komitmen mereka dan gagasan masyarakat modern. Yang ketujuh, Marx, Durkheim, dan Weber, intelektual publik. Marx, Durkheim, dan Weber masing-masing menganutkan identitas ilmuwan. Mereka masing-masing mengabdikan diri untuk usaha ilmiah, dan mereka masing-masing mengumpulkan badan beasiswa ilmu sosial dan menggeserkan dalam upaya ilmiah mereka. Namun mereka juga masing-masing menganggapi diri mereka melayani sama ekstra ilmuwan tujuan politik secara luas. Tujuan mereka bukan hanya untuk menambah persediaan pengetahuan ilmiah, tetapi untuk mempengaruhi perubahan sosial melalui kekuatan tulisan dan pidato mereka. Mereka berusaha untuk mendidik dan mencerahkan pengungkap
dan menghilangkan prasangka. Mereka berusaha mengubah kesadaran publik dan memengkakan pertobat untuk tujuan mereka. Yang jelas benar bagi Max Weber bahwa dia dimaksudkan tidak hanya untuk menafsirkan dunia, tetapi untuk mengubahnya juga. Sama saja benar untuk Durkheim dan Weber. Tak satu pun diketingkan cocok dengan cetak akademisi tertutup, terputus dari aslinya hidup dan terserap dalam penelitian eustrik. Yang kedelapan, materialisme sejarah. Dari sudut pandang mana kita dapat memahami dengan baik sifat masyarakat itu, dinamika perubahan sosial, lintasan sejarah manusia, dan gerismen masa depan, ada banyak kemungkinan. Beberapa ahli teori memberikan prioritas ke arah politik. Para pendukung eksekutif ini percaya bahwa politik, lembaga proses politik, dan keputusan kebijakan pemerintah adalah faktor penting yang menentukan kualitas kehidupan sosial, berfungsinya masyarakat, etik, dan jalannya kekuasaan. Kekuatan budaya menerima tagihan tertinggi untuk orang lain. Dari sudut pandang ini, karakter operasi dan kecenderungan perkembangannya masyarakat diasumsikan terutama sebagai ekspresi dari nilai-nilai dominan, keyakinan, dan cita-cita. Bagi Marx, bagaimanapun, ekonomi paling penting, bukan politik atau budaya. Premisi ini, keunggulan ekonomi, adalah gagasan inti perspektif materialistik secara ekonomi. Yang dimaksud adalah organisation, aktivitas produktif, bagaimana orang berkumpul untuk memuaskan mereka kebutuhan pangan, papan, dan sandang. Yang kesembilan, konsepsi masyarakat materialis Marx. Bagi Marx, ciri masyarakat yang menguntungkan memandai semua segi lainnya kehidupan sosial adalah tatanan ekonomi, cara produksi, padahal menggunakan tidak selalu konsisten. Konsep ini umumnya menunjukkan pada dapat dilihat tatanan ekonomi yang ditentukan oleh cara manusia mobilisasi tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Bagaimana sistem produksi ini transgresif seperti hanya kebutuhan manusia itu sendiri. Seiring waktu, beberapa perbedaan cara produksi berbeda telah muncul sepanjang sejarah, termasuk budak eri, feodalisme, dan kapitalisme. Lebih tepatnya menggunakan istilah teknis Marxologi, cara produksi dicirikan oleh kombinasi perspektif dari kekuatan produksi dan hubungan produksi. Kekuatan produksi terdiri dari dua faktor. Yang pertama, alat produksi termasuk tanah, peralatan, mesin, dan bahan mentah. Dan yang kedua, tenaga kerja, produktivitas, dan bervariasi sesuai dengan keterampilan, keahlian, dengan pengetahuan teknis tenaga kerja dalam proses produksi. Ini melihat pekerja dengan kebantuan berbagai macam alat yang mengeluarkan energi fisik dan mental untuk membentuk bahan menjadi barang jadi.